pertemuan ini kita akan membahas tentang teks hikayat. Dan sebelum kita akan menjelaskan apa itu teks hikayat, kita akan memberikan pengetahuan tentang kalian tujuan dari pembelajaran teks hikayat, yaitu menjelaskan pengertian, ciri-ciri, fungsi teks hikayat sebagai karya sastra. Oke, sebelum kita akan melanjutkan ke pelajaran kita akan menanyakan kepada kalian apa itu kata hikayat. Sebagai sarana hiburan. Ya bagus, ada yang lain? Ya. Bagus, ada yang lain? Hikayat itu adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang menceritakan kisah kehidupan. Nah, sebelum kita menjelaskan pengertian hikayat, kita akan menjelaskan kata hikayat. Hikayat itu adalah yang diturunkan dari bahasa Arab, yaitu apa? Nah, bahasa Arab dari hikayat itu apa? Artinya itu adalah menceritakan, menirukan, dan menawarkan. Nah, pengertian dari hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa Melayu berisi cerita, undang-undang atau silsilah, seringkali menceritakan kehebatan, kesaktian, atau kejadian tokohnya. Hikayat itu memiliki unsur yang teologis dan memiliki fungsi untuk hiburan, pelipularan, membangkit semangat, atau sebagai media pelajaran moral. Nah, di situ kan ada pelipularan. Ada yang tahu nggak apa arti dari pelipularan? Tahu? Oke, jadi pelipularan itu hampir sama seperti hiburan, membangkit semangat, untuk menyalakan hati para pembaca atau penonton. Ya? Nah, biasanya teks hikayat itu menceritakan tentang sebuah kerajaan, yang dimana kerajaannya itu bercerita tentang istana sentris atau berapa istana. Nah, biasanya kan kalau kalian tonton atau kalian baca itu kan didalamnya kan para tokohnya itu kan kayak memiliki kata-kata kayak raja, ratu, kakanda, terus permaisuri, anak-anaknya dipanggil apa? Pangeran. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks hikayat. Yang pertama, menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, bahasa Melayu klasik itu hampir dari setiap cerita itu memiliki kata Melayu klasik seperti haka. Kita kan tidak tahu kan itu arti haka kan? Itu bahasa Arab atau misalkan juga hatta. Kalian tidak tahu kan kata-kata hatta itu? Itu mengatakan seperti yang tadi nah, selanjutnya itu tidak masuk akal. Nah, dalam cerita itu kan seperti di awal tadi kan memiliki kesaktian, terus kekuatan, keajaiban. Nah, salah satu contohnya itu seperti dalam cerita, ada cerita yang seorang putri atau putri yang melahirkan dua putra. Yang pertama itu melahirkan dengan membuahkan pedang, yang kedua mengeluarkan
selanjutnya. Nah, dari tujuan tadi itu kan hanya pengertian, ciri-ciri dan fungsi. Selanjutnya itu ada struktur, ciri kebahasaan, dan mengubah bahasa mulai klasik ke modern. Itu nanti di pertemuan kedua ya. Oke, dari pengertian, ciri-ciri dan fungsi, ada kalian tidak mengerti? Tidak. Oke, kalau kalian sudah mengerti, kalian bisa baca buku halaman 50. Dari paragraf pertama, ada nggak kata-kata mulai klasik? Ada. Mana? Asal kayangan, terus di paragraf kedua nah, biasanya kan kalau cerita di mulai klasik itu kan awalnya kan kayak ada bulannya hiduplah seorang putri atau seorang raja dan pangeran dari kerajaan ini kerajaan itu. Nah, kalau ini kan asalnya berarti ini masih tergolong di dalam cerita itu cerita Melayu klasik yang dimana itu ada beberapa dari paragraf itu menggunakan kata-kata Melayu. Ada lagi mau ditanyakan? Kalian sudah mengerti? Nah, kalau sudah kalian mengerti, saya akan menanyakan ulang kepada kalian. Kata hikayat itu kan berasal dari kata bahasa Arab. Apalah bahasa Arab dari hikayat? Artinya? Bahasa Arab dari hikayat. Maka arti bahasa Indonesia-nya cerita Melayu, cerita klasik Melayu, menceritakan, menirukan dan mengamalkan. Nah, tadi fungsinya apa saja? Sebagai terus ciri-cirinya apa saja tadi? Menggunakan bahasa
Sudah kalian mengerti apa itu tekstil ayat, ciri-ciri dan fungsinya? Silakan memberikan materi soal kepada kalian. Ulang ya.